Perkenalkan, nama saya Juju, nama asli saya Yohana Sulistiawati, tapi sejak SMA teman-teman itu memanggil saya dengan nama Juju. Lalu sekarang lebih dikenal sama orang dengan nama Juju Power Ranger. Nah, awalnya itu saya nggak bisa sama sekali alat musik bass. Jadi pertama kali itu saya belajar musik itu gitar. Lalu dari SMA saya udah seneng nonton band-band, terus dengerin musik kayak gitu. Cuman waktu masih di desa belum bisa sharing ke teman-teman, belum bisa punya band sendiri karena waktu itu saya masih tinggal di desa. Lalu kemudian lulus SMA saya pindah ke Solo lagi untuk melanjutkan studi. Disitulah saya menemukan teman-teman untuk bisa berbagi tentang musik, bisa sharing. Lalu ketemulah saya sama teman-teman satu band yang mereka nggak punya basis, jadi basisnya mereka itu jadi atlet gitu di luar pulau. Lah kemudian saya diajaklah sama mereka untuk gabung. Waktu itu posisinya basisnya itu udah nggak aktif lagi ngeband. Akhirnya saya masuk di situ dan terpaksa ini saya mau nggak mau saya harus menggantikan posisinya sebagai basis. Padahal saat itu saya pengennya tuh jadi vokalis. Nah, lalu jauh banget ya. Tapi kok saya senang aja punya band baru yang dimana di situ saya langsung diajakin sama mereka untuk ikut kayak festival-festival, ikut parade musik gitu. Terus ikut band-bandan lah di sekitar Solo. Nah, untuk pertama kalinya tuh sekali ngeband itu kita udah berhasil bawa piala. Dari situ lalu saya seneng banget kan, jadi seneng ngeband, dilanjutkan lagi, terus akhirnya jadi kecanduan gitu. Jadi mau nggak mau kan dari yang awalnya terpaksa jadi basis, jadi ya senang sama bass gitu. Pertama kali itu pentas itu di Karanganyar. Waktu itu ada festival gitu, festival tentang kalau nggak salah narkoba. Nah itu kita di situ menyabet juara kedua. Waktu itu dapat piala dan juga dapat uang. Walaupun uangnya nggak seberapa, tapi kita bangga banget. Jadi sekali ngeband langsung dapat juara, itu suatu yang pencapaian yang luar biasa. Oh, kalau latihan bassnya itu karena kan pegang bass pertama kali itu waktu lulus kuliah, jadi mau nggak mau latihannya itu ya waktu di studio aja. Jadi tiap kita mau pentas gitu kan, mau festival gitu, kita pilih lagunya yang apa dulu nih. Nanti kalau di rumah kita latihannya tuh pakai gitar karena waktu itu belum punya alat musik bass sama sekali. Jadi kalau pentas itu ya masih pinjem-pinjem, masih pinjem teman gitu, masih rental-rental kayak gitu. Terus latihannya ya gitu aja, paling cuman di kosan, ngulik lagu, 1 lagu, 2 lagu yang mau dipentaskan kayak gitu. Enggak, kalau mahirnya sih enggak, sampai sekarang tuh ya enggak mahir-mahir banget. Cuman karena mungkin untuk basis cewek itu kan jarang, jadi ya sering kepake aja. Jadi untuk mahirnya tuh enggak sama sekali. Jadi masih sampai detik ini tuh masih belajar, masih mendalami gitu. Cuman jadi senang alat musik ini karena terpaksa itu tadi. Kalau diremehin itu pastilah ya, kalau kayak omongan-omongan orang, mainnya kayak gitu doang. Kalau cewek itu palingan juga lagunya itu aja kayak gitu. Awalnya juga sempet kayak pesimis, apa iya ya, apa bisa melampaui batas gitu loh. Nah akhirnya setelah melalui proses yang panjang dari awal yang nggak bisa, terus nggak punya alat musik, jadi bisa, jadi yang awalnya pinjem alat musik itu jadi kayak tertanam di hati itu, gimana caranya bisa dapetin alat musik itu sendiri dengan hasil keringat sendiri kayak gitu. Jadi ya hasil ngamen yang dikit-dikit gitu, pentas-pentas ke luar Solo, pentas-pentas di dalam Solo gitu, aku kumpulin dikit-dikit gitu.
Nah akhirnya bisa kebeli juga alat musik. Kegiatannya banyak sekali ya. Kegiatannya banyak ya. Bekerja, terus ngamen-ngamen juga, terus pentas-pentas juga di beberapa tempat, terus ya mencintai dia juga. Banyak sekali pokoknya kegiatannya. Kalau sebelum pandemi kan sebenarnya banyak. Jadi di tiap Solo kan, di Solo itu ada resto-resto gitu. Jadi saya itu kadang seminggu itu di luar jam kerja loh ya, karena kalau pagi sampai sore kan saya kerja. Jadi habis kerja saya lanjut lagi tetap musik. Jadi tetap apa ya? Tetap ngamen. Jadi tetap aku berusaha agar musiknya itu nggak hilang di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Punya band nggak? Nggak punya kak. punya sih. Punya, cuman nggak aktif. Kalau band yang tetap loh ya. Jadi kayak band tetap itu ada personelnya 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Jadi itu cuman karena apa ya, kita punya kesibukan masing-masing, jadi kita malah jarang main. Jadi aku sering mainnya tuh sama band-band yang lain, jadi kayak additional player gitu. Oh, itu juga proyekan aku kak. Jadi ada banyak sebenarnya band-band yang ada di Solo itu, yang kadang kalau kurang personel dia cari personel yang lain. Nah kalau yang cewek itu memang dibentuk khusus cewek, ngumpulin musisi cewek di Solo. Jadi kan karena musisi cewek di Solo itu kan jarang. Nah aku punya inisiatif kalau ada band cewek pasti unik ya. Nah akhirnya dari ngumpulin musisi-musisi itu malah bisa dapet duit. Jadi kita ngebentuk grup cewek itu juga khusus untuk event-event aja. Jadi kayak wedding kayak gitu, wedding terus gathering kayak gitu kak. Tapi itu nggak tetap sih, maksudnya kita bisa bongkar pasang personil sesuai kebutuhan klien. Biasanya lagunya apa? Kalau yang cewek yang Triksi itu ya, nama bandnya itu Triksi. Jadi kalau awalnya itu konsepnya itu band jadul. Jadi khusus lagu-lagu lama yang kita recycle lagi, kita ubah lagi. Jadi kita bawakan sesuai minat kita. Jadi sesuai kemampuan kita juga gitu kak. Cuman kadang kalau kayak wedding itu mereka kan kayak klien-klien itu punya keinginan sendiri. Jadi kalau seumpama klien kita pengennya tuh lagu yang baru-baru aja gitu, jadi kita konsepnya juga berubah lagi sesuai keinginan klien kayak gitu. Tampil paling berkesan banyak sih, sebenarnya semuanya tuh berkesan banget. Ada yang paling berkesan itu waktu di Bandung. Jadi waktu itu ngiringin ada festival topeng di Bandung, dan pada saat itu waktu masih kuliah awal-awal nggak punya alat, pokoknya nggak modal banget gitu loh kak. Tapi kita bisa sampai ke Bandung, terus main di sana, pentas di sana dengan seniman-seniman internasional se-Indonesia, dan itu sangat-sangat bangga banget. Kebetulan tuh alat musik yang aku bisa itu gitar. Itu pertama kali belajar alat musik itu gitar. Terus akhirnya ke bass. Terus sekarang ini kan lagi hit tuh perkusi. Jadi selain dapat job ngebass, aku juga dapat job kayak perkusi gitu. Nah, padahal aku nggak bisa main drum, tapi bisa main perkusi kan. Jadi sebenarnya tuh apa yang kita bisa itu karena terpaksa semuanya kak. Gitu. Kalau udah terpaksa, mau nggak mau kan kita harus belajar apa yang kita pegang. Mau pengen kalau teman itu ada yang nggak punya basis. Nah kayak cerita aku yang tadi, kalau nggak punya basis,
mau nggak mau kan aku harus belajar chord awal-awal dasarnya seperti apa, paling nggak ngerti kayak gitu. Nah lalu nanti habis itu belajar yang lain lagi. Nah untuk yang perkusi ini awalnya juga karena diajak juga, karena ada satu perkusi cewek di Solo yang mereka kurang 1 orang. Nah akhirnya berkenalanlah dengan saya dan saya diajak ke situ. Dan akhirnya jadi mau nggak mau kan jadi bisa perkusi itu, dan dari main alat perkusi itu juga bisa menghasilkan uang. Yang penting itu Tuhan. Sebenarnya kalau dari pengalaman ini, dari pengalaman saya pribadi ya, jadi kalau pengen main alat musik jangan terpatok dengan aku nggak punya alat musik, aku nggak bisa, aku pasti nggak bisa main karena aku gini-gini, jangan. Tapi dari keterbatasan itu, kalau seumpama nggak punya alat musik, awal-awal bolehlah pinjam sekali 2 kali, habis itu gimana caranya kita harus bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi harus gimana caranya kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Nah, yang jelas jangan pernah merasa malu, jangan merasa minder, jangan merasa aku cewek pasti nggak bisa, jangan. Tapi bagaimana kamu bisa mengalahkan omongan-omongan mereka? Kalau cewek itu bisa kayak cowok tuh. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata musik itu, kalau menurut saya pribadi, musik itu bisa untuk menyalurkan perasaan. Seumpama kayak kita sedih nih, kalau sedih ngapain ya, daripada kita ke hal yang nggak benar, kita bisa salurin ke musik. Jadi bisa jadi lagu, bisa jadi apa ya, pengungkapannya tuh lebih ke positif. Itu aja sih kalau aku. Pernah sih, ada kalau lagu tuh ada, cuman belum. Kemarin tuh sempat ditawarin dibikinin video klip, cuman waktu itu karena waktuku yang susah, jadi kayak pagi harus kerja terus sore ngamen kayak gitu, tuh jadi susah, waktunya tuh jadi susah buat janjian bikin video klip gitu. Jadi ya udah ada lagu, cuman belum bisa mewujudkan sampai yang bikin video klip gitu Kak. Lagunya tentang sahabat sih, tentang persahabatan gitu. Ya semoga nanti ada yang nyeponsorin buat bikin video klip, siapa tahu ya kan. Harapannya semoga musik-musik di Indonesia terutama ya itu bisa lebih maju lagi. Untuk masa pandemi ini ya segera berakhir lah, karena kasihan teman-teman musisi yang mereka pekerjaannya benar-benar dari bermusik. Dan semoga banyak lagi bibit-bibit baru yang mereka nggak malu-malu lagi untuk menyalurkan hobi-hobi mereka melalui musik. Rasa kerontok yen kelingan sliramu, sabar
mesti ngundhuhi kamulyan, kudu kuat ngadepi pacobaan.